Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang jenis kalimat. Jadi di pertemuan sebelumnya saya sudah membahas mengenai kriteria dan kaidah filsafat. Nah, di pertemuan kali ini saya akan menjelaskan mengenai lanjutan dari jenis kalimat. Terakhir kemarin adalah jenis kalimat jika dilihat berdasarkan jumlah klausa. Ya, ada yang namanya kalimat majmuk, ya, ada yang namanya kalimat tunggal. Nah, kali ini kita lihat jenis kalimat berdasarkan unsur pengisi fungsi subjek dan predikat. Jadi berdasarkan unsur pengisi fungsi subjek dan predikat ada dua jenis kalimat. Ya, yang pertama ada yang namanya aktif, kemudian yang kedua ada yang namanya pasif. Nah, kalimat aktif ini subjeknya sebagai agen atau pelaku. Jadi di sini di dalam kalimat aktif subjeknya diisi oleh pelaku, ya, subjeknya berupa pelaku. Artinya subjeknya melakukan suatu perbuatan. Kemudian predikatnya, ya, predikat di subjek, predikat di kalimat aktif itu adalah predikat yang menggunakan imbuhan menasal atau imbuhan ber. Dan juga verba aktif lain tanpa imbuhan. Jadi kalau subjeknya sebagai pelaku atau agen, kemudian predikatnya berupa menasal, imbuhan ber atau verba aktif lainnya, yaitu verba-verba yang menyatakan tindakan, itu berarti adalah kalimat aktif. Nah, aktif ini dibagi dua, ada yang transitif dan ada yang intransitif. Kalau transitif, objek wajib hadir. Objek wajib hadir. Jadi di dalam kalimat aktif transitif, kehadiran objek itu wajib ada. Kemudian predikatnya adalah verba aktif transitif yang umumnya ditandai oleh imbuhan menasal. Nah, jadi itu kalimat aktif transitif, objek wajib hadir. Nah, bagaimana bisa objek wajib hadir? Itu tergantung pada predikatnya. Kalau predikatnya adalah verba aktif transitif, tentu objek wajib hadir. Nah, kalau predikatnya adalah aktif intransitif, tentu objeknya itu tidak wajib hadir. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, kita lihat yang kedua adalah kalimat aktif intransitif. Nah, di sini aktif intransitif di sini dia tidak menghendaki adanya objek. Ya, tidak menghendaki adanya objek, biasanya menggunakan verba aktif berawalan ber dan beberapa verba aktif berawalan menasal yang selain dari verba transitif, seperti menangis, melangkah, menyerah, membisu, dan menari. Nah, jadi kalimat aktif intransitif itu adalah kalimat yang tidak membutuhkan kehadiran objek, tapi subjeknya itu sebagai pelaku dan predikatnya juga berimbuhan menasal atau berimbuhan ber. Bedanya hanya kalau intransitif ini dia tidak ada objek di depannya, unsur objek tidak ada. Tapi kalau aktif transitif ada unsur objek dan sifatnya wajib. Nanti akan kita lihat contohnya. Kemudian yang kedua adalah kalimat pasif. Nah, dalam kalimat pasif di sini ini beda dengan yang aktif. Kalau dalam kalimat pasif, subjeknya bukan melakukan perbuatannya, bukan sebagai pelaku atau agen, tetapi dia adalah sasaran perbuatan. Sasaran perbuatan yang dinyatakan oleh predikat atau dikenai tindakan.
Nah, dalam hal ini dia dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama menggunakan di. Ya, di ini di predikatnya. Di predikatnya itu berawalan di. Kemudian tipe itu pasif persona, kalimat pasif persona. Kemudian ter, ke, an, dan kena. Ya, ter, ke, an, dan kena. Nanti kita lihat contoh. Nah, ini contohnya. Kalimat pertama ini merupakan kalimat aktif. Di sini objek wajib hadir. Kalau kita lihat di sini unsurnya, ini sebagai subjek. Kemudian ini sebagai predikat. Berikutnya ini sebagai objek dan ini sebagai keterangan. Nah, di sini objek ini wajib ada. Ketika objek ini tidak ada, kalimat itu tidak berterima. Misalnya objek ini kita buang. Baju baru ini kita buang. Jadinya kalimat ini tidak jelas. Ayah membelikan untuk adik. Tidak jelas. Makanya di sini objek wajib hadir. Nah, kemudian saya akan mengirimkan surat ini ke Banda Aceh. Nah, di sini juga ini merupakan kalimat aktif transitif. Mengapa? Karena objek ini wajib ada. Coba objek ini kita buang. Objek ini kita buang misalnya. Saya akan mengirimkan surat ini ke Banda Aceh. Saya akan mengirimkan ke Banda Aceh. Tidak jelas saya mengirimkan apa. Makanya di sini wajib. Itulah yang dikatakan dengan wajib hadir. Berbeda dengan kalimat intransitif. Kalau kalimat intransitif seperti yang saya katakan tadi, dia tidak butuh kehadiran objek. Ya, tidak butuh kehadiran objek. Kita lihat contoh ini. Kakak sedang berbicara dengan ibu. Ini sebagai subjek, ini sebagai predikat, ini sebagai keterangan. Ya, sebagai keterangan. Tidak bisa kata apapun yang kita tambahkan di sini yang fungsinya sebagai objek. Tidak bisa. Mengapa? Karena imbuhannya adalah ber. Jadi kalau predikat berimbuhan ber itu sudah pasti dia itu kalimat aktif intransitif. Itu saja tandanya. Jadi kalau dia itu predikatnya berimbuhan ber, sudah pasti dia merupakan kalimat aktif intransitif. Nah, kemudian kita lihat berikutnya. Mobil baru itu dibeli ayah. Nah, ini adalah kalimat pasif. Dia menggunakan di. Ya. Di sini subjek kan bukan pelaku. Subjek tidak bertindak sebagai pelaku. Nah, yang bertindak sebagai pelaku adalah ini. Tetapi oleh ayah ini bukan sebagai subjek, yang menjadi subjek yang ini. Jadi di sini subjek bukan sebagai pelaku. Nah, predikatnya berawalan di. Kemudian yang kedua pasif persona. Ini contoh pasif persona. Buku itu sudah saya baca. Nah, sekilas kalau kita melihat kalimat ini merupakan kalimat aktif. Tetapi sebenarnya kalimat ini merupakan kalimat pasif. Ya, kalimat ini merupakan kalimat pasif. Nah, saya akan menjelaskan sedikit seperti ini ya. Jadi di dalam kalimat pasif persona, jadi kalimat pasif persona itu dia modelnya begini. Misalnya ya, saya ambil contoh kalimat ini. Buku itu sudah saya baca. Saya buat kalimat begini. Saya sudah membaca buku itu. Nah, kalimat ini merupakan kalimat aktif. Apa tanda aktif? Ini yang pertama dia bertindak sebagai pelaku. Lalu yang kedua ini. Yang kedua adalah predikatnya berawalan mem. Ya, tadi coba lihat kembali ke belakang mengenai kalimat aktif. Predikatnya berawalan mem. Lalu di sini ada objek. Nah, maka ini pasti dia merupakan kalimat aktif.
transitif. Ya, saya tambahkan di sini aktif transitif. Nah, kalimat aktif transitif ini bisa menjadi kalimat pasif persona dengan cara dihilangkan imbuhan mem ini. Nah, ketika dihilangkan imbuhan mem pada kata baca, kan tinggalnya seperti ini. Tinggalnya jadinya begini. Nah, ketika sudah seperti ini, di antara kata baca dan kata saya tidak boleh ada kata apapun. Ya. Jadi di antara kata baca dan di antara kata saya itu tidak boleh ada kata apapun. Nah, maka dia harus kita ubah menjadi seperti ini. Ya. Oke, kita ubah dia menjadi seperti ini. Nah, tadi saya katakan tidak boleh ada kata apapun di antara kata baca dan kata saya. Maka kata sudah ini kita buang, kita letakkan di sini, di awalnya. Nah, sedangkan ini jadinya huruf kecil, jadinya begini, sudah saya baca buku itu. Nah, ketika bentuknya sudah seperti ini, ada pronomina persona saya, dan ada verba tanpa imbuhan me, jadilah kalimat ini sebagai kalimat pasif persona. Jadi kata kuncinya, konsepnya adalah kata ganti orang dan verba yang tidak ada imbuhan me nasal, dia harus berdampingan seperti ini. Jadi tidak boleh ada kata apapun di sini. Kita lihat contoh yang lain. Ya. Misalnya saya sangat menghormati dia. Nah, ini adalah kalimat aktif, ya, kalimat aktif transitif. Ya, ini merupakan kalimat aktif transitif. Mengapa? Karena ini sebagai subjek, dia sebagai pelaku di sini, sangat menghormati sebagai verba yang ada imbuhan me di sini, mem. Kemudian dia ini sebagai objek. Nah, bagaimana ketika dia itu kita pasifkan, jadinya bagaimana? Berdasarkan penjelasan saya tadi yang ini kan verba. Menghormati ini kan verba. Kita buang me-nya. Kita buang mem. Sudah. Jadinya kan seperti ini. Nah, maka kita lihat di sini ada kata ganti orang, kemudian di sini ada kata kerja yang tidak ada imbuhan me nasal. Maka ketika sudah seperti ini, tidak boleh di antara kata ganti orang dan verba, tidak boleh disisipi oleh kata apapun. Maka kata sangat ini kita hilangkan. Nah, jadinya kita posisikan di awal seperti ini. Maka jadinya sangat saya hormati dia. Ketika dia sudah seperti ini, jadilah kalimat ini sebagai kalimat pasif persona. Mengapa disebut pasif persona? Karena ada kata ganti orang. Jadi beda dengan ini ya. Beda dengan kalimat pasif yang ini. Di sini tidak ada pasif persona, tidak ada pronomina persona di sini berimbuhan. Karena dia di sini pun ada imbuhan ya, ada imbuhan di. Tapi di sini tidak. Di sini ada kata ganti orang dan ada verba yang tidak ada imbuhan menasal. Nah, itu. Jadi bukan cuma saya ya, kebetulan saya di sini saya bisa saja dengan kata ganti yang lain. Bisa juga dengan kata mereka, bisa juga dengan kata dia, ya bisa ya seperti itu. Nah, kita perhatikan contoh lain ya. Tadi saya katakan bahwa bukan hanya saya ya, bisa juga kata ganti yang lain. Ya, misalnya mereka misalnya. Saya buat kalimat aktifnya dulu. Mereka telah, jangan telah. Mereka belum
membicarakan hal itu pada saya. Nah, ini kan kalimat aktif ya. Apa dia tanda aktif? Pertama di sini ini sebagai agen atau pelaku. Jadi pelaku itu dia yang dikatakan pelaku di sini dia melakukan sesuatu. Nah, sedangkan di sini adalah verb predikat. Predikat di sini ditandai oleh berimbuhan mo. Makanya dia aktif. Nah, kemudian karena di sini objek, sehingga disebutlah dia sebagai kalimat aktif transitif, yaitu kalimat yang membutuhkan kehadiran objek, yang kehadiran objek itu bersifat wajib. Nah, sekarang kita jadikan dia itu sebagai kalimat pasif persona. Bagaimana caranya? Nah, sama seperti yang saya katakan tadi. Ya, ini saya buat dulu, ini kalimat aktif ya, kalimat aktif transitif. Nah, bagaimana kita jadikan pasif persona dia? Seperti yang saya katakan tadi, caranya adalah pertama kita buang dulu ini mom ya. Jadi kuncinya kita harus tahu predikat dulu ya. Nah, di sini kan ini kan predikat nih. Nah, ini kan predikat. Jadi kita lihat di mana verbanya, ini verbanya. Kita lihat verbanya tidak ada lagi imbuhan mom, tadi sudah saya buang. Nah, jadinya kan seperti ini. Ketika sudah seperti ini, kita lihat ini ada kata ganti orang, pronomina persona. Ini ada verba yang tidak ada imbuhan menasal, sehingga tidak boleh di antara kedua kata itu ada kata lain. Maka belum ini kita buang. Lalu kita posisikan dia di awal. Kita posisikan di awal. Nah, baru kemudian kita buat seperti ini. Belum mereka bicarakan hal itu kepada saya. Maka jadilah kalimat ini sebagai kalimat pasif persona. Nah, jadilah dia sebagai kalimat pasif persona. Nah, mengapa disebut pasif persona? Saya ulangi lagi. Pertama, ini ada kata ganti orang. Kemudian ini ada verba yang tidak ada imbuhan manasa. Makanya dia disebut sebagai kalimat pasif persona. Seperti itu. Ya. Saya lanjutkan berikutnya. Kita lihat berikutnya ada kalimat pasif predikatnya berimbuhan ter. Nah, ini dia. Ya, predikatnya berimbuhan ter. Nah, kalau predikat berimbuhan ter berarti dia kalimat pasif. Begitu juga ini berimbuhan ke an. Kalau predikat berimbuhan ke an, ini ya, ke an berarti dia adalah kalimat pasif juga. Nah, kalau di sini predikatnya tanpa ya menggunakan kata kena, berarti ini juga merupakan kalimat pasif. Lalu kalau misalnya di sini tidak ada imbuhan menasal, ini juga kalimat pasif. Nah, mengapa ini digolongkan kalimat pasif? Karena di sini adik itu posisinya sebagai penderita. Jadi kan adik jatuh dari pohon, kan dia menderita jatuh dari pohon. Maka itu disebut sebagai kalimat pasif. Nah, kalimat pasif juga. Jadi dia tanpa menggunakan affix ya. Nah, saya lanjutkan berikutnya. Jenis kalimat berdasarkan unsur sintaksis. Nah, berdasarkan unsur sintaksis, kalimat itu bisa dibagi menjadi yang pertama kalimat berita atau deklaratif namanya. Kalimat berita itu menyatakan suatu berita atau menyampaikan informasi. Nah, cirinya itu bebas, kemudian bisa berupa langsung atau tidak langsung, bisa berupa kalimat aktif atau pasif, kalimat tunggal atau majemuk, kemudian intonasinya menurun kalau dia itu diucapkan, dan diakhiri oleh tanda titik jika ditulis. Jadi kalimat aktif, kalimat pasif, kalimat tunggal, kalimat majemuk yang isinya berupa informasi, kalau dilihat berdasarkan unsur sintaksis, dia termasuk dalam kalimat berita. Ini contohnya. Nah, kalau kita lihat kalimat ini kan merupakan kalimat aktif karena ini ya ber. Nah, maka dia termasuk kalimat berita. Mengapa? Karena di sini menyampaikan informasi.
Berikutnya ada yang namanya kalimat tanya atau interrogatif. Ya, kalimat tanya atau interrogatif. Nah, di sini kebalikan dari kalimat berita. Kalimat tanya dipakai untuk memperoleh informasi. Cirinya apa? Berakhir dengan tanda tanya kalau dia ditulis. Kemudian intonasinya naik ketika kita ucapkan intonasinya naik. Kemudian sering hadir pronomina penanya atau kata ganti penanya. Nah, itu ya. Misalnya ini kata ganti penanya ini. Apakah, mengapa, di manakah, itu namanya pronomina penanya. Nah, itu ya. Kalau kita tulis diakhiri oleh tanda tanya, kemudian diawali oleh pronomina penanya. Nah, bisa juga dia tidak ada pronomina penanya, tapi karena intonasinya naik, dia juga disebut sebagai kalimat tanya. Nah, kita lihat berikutnya kalimat berita atau dikenal dengan kalimat imperatif. Nah, kalimat perintah atau imperatif ini adalah kalimat yang meminta si pendengar atau pembaca melakukan suatu tindakan. Ya, melakukan suatu tindakan. Cirinya di sini intonasinya menurun. Ya, intonasinya menurun diakhiri oleh tanda titik atau tanda seru. Ya, kalau dia itu dituliskan. Nah, seperti itu ya. Nah, itu kalimat perintah. Ya, kalimat perintah. Kemudian jenisnya itu bisa berupa suruhan. Bisa berupa suruhan, ini KP ini saya singkat ya, kalimat perintah. Jadi jenisnya bisa berupa suruhan, bisa berupa permohonan, bisa berupa ajakan dan harapan, bisa berupa larangan, bisa berupa biasa, bisa berupa pembiaran. Nah, itu jenis-jenisnya. Kalau kita lihat yang suruhan, buka pintu itu. Nah, itu suruhan. Kalau kita lihat permintaan halus, ya, kalimat perintah halus, tolong. Nah, jadi kata kuncinya di sini menggunakan kata tolong. Lalu kalau ajakan, kata kuncinya menggunakan kata ayo. Bisa juga menggunakan kata mari. Bisa juga menggunakan kata semoga kalau itu harapan. Kemudian kalau larangan bisa jangan buang sampah di sini. Ini tandanya jangan, kan larangan. Kalau pembiaran ditandai oleh penggunaan kata biarlah. Biarlah dia pergi bersama temannya. Selanjutnya kita lihat kalimat seru atau ekslamatif. Ekslamatif. Kalimat seru ini mengungkapkan perasaan emosi yang kuat, termasuk kejadian yang tiba-tiba dan memerlukan reaksi spontan. Cirinya dia menggunakan kata alangkah, betapa, bukan main. Nah, misalnya ini kalimatnya, hai, ini dia orang yang kita cari. Atau, wah, pintar benar anak ini. Atau, bukan main, bagusnya rumah itu. Jadi semacam ungkapan perasaan, emosi yang kuat. Emosi di sini bukan marah ya, emosi itu berkaitan dengan perasaan. Sedih, senang atau bahagia itu bagian dari emosi. Jadi emosi di sini tidak sama dengan marah. Jadi ketika seseorang senang melihat sesuatu, dia tentu mengatakan, wah, luar biasa misalnya. Kalau dia ingin mengungkapkan pujian misalnya, atau dia itu memuji ya, bisa menggunakan kata wah, gitu ya, pintar benar anak ini, atau bukan main bagusnya rumah itu. Itu namanya kalimat seru atau ekslamatif. Nah, jadi itu kalimat berdasarkan unsur sintaksisnya. Kemudian berdasarkan cara penyampaian informasi. Jadi ketika kita berbicara, kadang-kadang ada dua cara ketika kita menyampaikan informasi. Ada dengan cara kita mengulang kembali pernyataan orang secara utuh. Kalimat orang lain kita ulang secara utuh dan tidak kita ubah sedikit pun. Nah, itu namanya disebut dengan kalimat langsung. Lalu ada dengan cara kalimat orang lain kita redaksikan kembali dengan bahasa kita sendiri, tetapi intinya sama. Itu namanya kalimat
langsung. Nah, itu ya. Kita lihat ini. Dosen bertanya, mengapa kamu tidak masuk kuliah kemarin? Nah, perhatikan yang diapit oleh petik rangkap ini adalah kalimat langsung. Kalimat langsung milik siapa? Milik dosen. Jadi, kalimat ini persis milik dosen, diucapkan oleh si dosen. Tetapi yang mengulangnya adalah orang lain. Nah, orang lain yang mengulang persis sama seperti yang diucapkan oleh si dosen. Ketika ditulis modelnya seperti ini. Nah, begitu juga kata ibu guru kepada kami, bersihkan ruangan ini sekarang juga. Nah, kalimat yang diapit oleh petik rangkap ini adalah kalimatnya ibu guru. Nah, itu. Begitu juga dengan kalimat yang ketiga ini ya, sama ya. Oke. Nah, saya lanjutkan. Kemudian ada yang namanya kalimat tak langsung. Ya, ada yang namanya kalimat tak langsung. Nah, kalimat tak langsung ini seperti yang tadi saya kemukakan. Pernyataan orang lain, pernyataan seseorang diucapkan oleh orang lain, tetapi dia membahasakan kembali dengan bahasanya sendiri. Nah, kita lihat contoh ya. Nah, coba bandingkan antara kalimat ini dan yang ini. Tentu berbeda. Kalau ini diapit oleh petik rangkap dan ini merupakan kalimatnya si dosen. Tetapi ini tidak diapit oleh petik rangkap. Tidak diapit oleh petik rangkap. Bahasanya sudah diperbaiki. Misalnya di sini menggunakan kamu, tapi di sini menggunakan saya. Itu perbedaannya. Begitu juga dengan kalimat yang ini, kata ibu guru kepada kami harus membersihkan ruangan ini sekarang juga. Nah, kalau coba perhatikan ini beda ya, di sini tidak menggunakan kami, di sini menggunakan kami. Jadi ini adalah bahasa guru, tetapi sudah dibahasakan lagi oleh seseorang yang mengucapkan kalimat si guru. Misalnya saya mengucapkan kalimat, misalnya si A mengucapkan sebuah kalimat, didengar oleh si B. Si B kemudian menyampaikan kepada si C kalimat si A tadi persis sama seperti yang diucapkan oleh si A, maka itu masuk kemari. Nah, kemudian si A mengucapkan sesuatu didengar oleh si B, lalu dia menceritakan kepada si C, yang dia ceritakan itu dia menggunakan bahasa dia sendiri apa yang diucapkan oleh si A tadi. Tapi intinya sama, maka dia masuk ke bagian ini, kalimat tak langsung. Kita lihat jenis berikutnya. Jenis berikutnya adalah kalau berdasarkan jenis kata, pengisi fungsi predikat. Jenis kata yang mengisi predikat. Ada dua, ada verbal dan ada non-verbal. Nah, di sini sangat mudah cara mengingatnya. Kalau verbal di sini berarti predikatnya verbal. Kalau non-verbal berarti predikatnya selain verbal. Nah, itu pengertiannya. Jadi kalau kalimat seperti ini adalah kalimat verbal kalau dilihat berdasarkan jenis kata, pengisi, fungsi, predikat. Mengapa disebut kalimat verbal? Predikatnya adalah verbal. Tetapi di sini ini kalimat non-verbal. Mengapa? Karena predikatnya bukanlah verbal. Nah, begitu. Saya lanjutkan. Kemudian berdasarkan ada tidaknya ya kata negasi dalam kalimat. Kata negasi yang dimaksud dengan kata negasi dalam kalimat di sini itulah kata tidak, bukan, belum. Nah, itu namanya kata negasi ya. Nah, dia dibagi dua, ada positif, ada negatif. Kalau positif tidak menggunakan kata negasi, itulah kata tidak, bukan, belum, tadi tidak ada. Kalau negatif dia menggunakan ini ya, tidak, bukan, tiada. Nah, kalau ada kata tidak, bukan, tiada berarti ini kalimat negatif. Kalau tidak menggunakan tidak, bukan, tiada atau belum, nah berarti itu adalah kalimat positif.
Kita lanjut. Berikutnya ada yang namanya kalimat. Kalau berdasarkan kelengkapan unsurnya dalam kalimat, ada sempurna atau mayor, ada yang minor, tak sempurna. Kalau kalimat sempurna di sini, dia dalam bentuk kalimat tunggal dan majemuk, ada subjek dan predikat. Itu namanya sempurna. Jadi di dalam kalimat itu ada subjek, ada predikat minimal. Nah, itu namanya kalimat mayor atau sempurna. Tetapi kalau kalimat minor tidak. Kalau kalimat minor itu kadang-kadang dia hanya ada subjek atau hanya ada predikat. Ya, misalnya ini. Ini kan ini hanya ada predikat atau ini hanya ada subjek dan keterangan atau ini hanya ada keterangan saja. Jadi itu namanya kalimat tak sempurna atau namanya kalimat minor. Nah, kita lihat yang terakhir ada yaitu kalimat berdasarkan susunan subjek dan predikatnya. Berdasarkan susunan subjek dan predikatnya ada dua, versi dan inversi. Kalau versi, predikat berpola SP. Jadi subjek dulu baru predikat. Ini contohnya. Dokter menangani pasien itu dengan baik. Ini subjek, ini predikat. Tetapi kalau inversi kebalikan, predikat dulu lalu subjek. Nah, ini predikat dulu lalu subjek. Nah, misalnya ini, matikan televisi itu. Matikan predikat, ini subjek. Berdiri aku di tepi pantai, ini predikat, ya. Ini subjek, ini keterangan. Jadi predikat dulu baru subjek. Kalau ini subjek dulu baru predikat. Kalau dia kalimat versi. Nah, itulah jenis kalimat di dalam bahasa Indonesia. Nah, berikutnya saya lanjutkan dengan pola, ya, pola dan peran kalimat. Ya, ini materi kita yaitu pola kalimat dasar dan peran kalimat. Nah, namun pertama saya fokus dulu di polanya, ya. Kita lihat kalimat dasar itu disebut juga dengan kalimat inti. Jadi kalau di buku nanti kalian lihat ada kalimat dasar, ada kalimat inti, itu sama, merujuk ke barang yang sama. Ya, jadi kalimat dasar dan atau kalimat inti. Nah, bagaimana konsep kalimat dasar atau kalimat inti ini? Konsepnya, dia ada satu klausa. Itu kalimat dasar. Ya, kalimat dasar dia hanya ada satu klausa. Kemudian unsur-unsurnya lengkap. Unsur-unsurnya lengkap, ada subjek, ada predikat. Kemudian objek pelengkap atau keterangan itu kehadirannya tergantung pada subjek dan predikat. Nah, itu dimaksud dengan unsur-unsurnya lengkap. Lalu susunannya itu SP, bukan PS. Jadi kalau ada kalimat, walaupun unsurnya lengkap, ada subjek dan ada predikat, tetapi kalau urutannya predikat subjek atau dia berupa kalimat inversi, itu bukanlah kalimat dasar. Jadi haruslah berpola subjek dan predikat. Kemudian dia tidak mengandung pertanyaan, perintah, seruan, atau pengingkaran. Jadi kalimat walaupun dia itu ada subjek dan predikat, tetapi berbentuk pertanyaan, berbentuk perintah, berbentuk seruan atau pengingkaran, dia tidak disebut sebagai kalimat dasar. Jadi yang dikatakan dengan kalimat dasar itu dia dalam bentuk kalimat berita, bukan dalam bentuk kalimat tanya, bukan dalam bentuk kalimat perintah atau seruan, bukan juga dalam bentuk kalimat interrogatif, ya, pengingkaran. Kalimat bukan interrogatif, kalimat yang menggunakan kata tidak, ya. Tidak, bukan, belum. Nah, ini adalah konsep kalimat dasar. Saya berharap kalian bisa memahami konsep ini. Nah, kita lihat berikutnya. Ada 6 tipe kalimat dasar. Jadi kalimat yang banyak digunakan oleh orang itu sebenarnya dia bisa dikembalikan lagi ke dalam 6 tipe. Tipe yang pertama
berpola subjek predikat. Ya, tipe yang pertama kalimat dasar itu dia berpola subjek dan predikat, di mana predikatnya ini bisa berupa kata kerja, bisa berupa kata benda, kata sifat, atau kata bilangan. Intinya dia harus berpola SP. Yang kedua, SPO. Mengapa ada O? Karena di sini predikat menuntut wajib ada O. Itulah kalimat aktif transitif tadi, di mana subjek sebagai nomina atau frase nominal, kemudian predikatnya juga sebagai nomina atau frase nominal, dan bisa juga sebagai verba transitif. Kalau verba transitif dia butuh objek. Nah, oke ya, ini adalah kalimat dasar berpola SPO. Lalu ada kalimat dasar berpola SP PEL. Ini mengapa ada PEL itu juga tergantung pada jenis kata yang menempati posisi predikat. Nah, di sini subjeknya adalah nomina atau frase nominal, sedangkan predikatnya adalah berverba semi transitif atau intransitif atau kata sifat adjektif. Kemudian pelengkapnya ini bisa berupa nomina atau adjektif. Jadi ini ya polanya SP, SPO, dan SP PEL. Kita lihat tipe yang keempat, SPK. SPK. Ya, SPK. Ingat, keterangannya di sini haruslah frase preposisi, bukan frase yang lain. Ya. Jadi kalau misalnya frase adverbial, nah dia tidak termasuk kemari, walaupun posisinya sebagai keterangan. Jadi yang berpola subjek, predikat, dan keterangan ini pada keterangan itu jenis kata yang menempati posisi keterangan mestilah frase preposisional. Nah, bukan frase adverbial. Kalau frase adverbial, walaupun polanya SPK, tetap dia tidak disebut sebagai kalimat dasar. Lalu ada yang berpola SPO-PEL, di mana SO dan PEL sebagai merupakan nomina atau frase nominal. Sedangkan verba di sini predikatnya berverba transitif, artinya membutuhkan kehadiran dua nomina, yaitu objek dan pelengkap. Dan yang terakhir berpola SPO-KED. Nah, S dan O merupakan nomina atau frase nominal, kemudian predikatnya adalah verba transitif. Sedangkan keterangan tetap sebagai frase preposisional. Nah, ini adalah 6 tipe kalimat dasar. 6 tipe kalimat dasar ini sifatnya wajib dalam sebuah kalimat. Misalnya, mengapa di sini ada SP tidak ada O? Karena di sini memang predikat tidak membutuhkan kehadiran objek. Mengapa di sini ada O? Karena di sini predikat menuntut wajib hadir objek. Mengapa di sini ada pelengkap tidak ada objek? Karena memang di sini predikatnya menuntut wajib hadir pelengkap, bukan objek. Begitu juga dengan tipe yang keempat. Nah, di sini dia tidak perlu objek atau pelengkap, dia perlu keterangan, dan keterangan wajib ada di sini. Objek dan pelengkap juga begitu, ya. Kemudian di sini SPO juga sama. Ini adalah 6 tipe kalimat dasar. Nah, ini contoh-contohnya. Ya, contoh-contohnya. Kalau yang berpola SP, anak-anak sedang belajar. Nah, di sini kalimatnya cukup dengan ini, walaupun di sini kita bisa tambahkan keterangan misalnya. Sedang belajar di perpustakaan. Tetapi kehadiran perpustakaan tidak wajib, yang wajib hanya ini. Makanya dia disebut sebagai kalimat dasar. Nah, jadi walaupun kita tambahkan di perpustakaan misalnya, lalu bisa tidak kita buang di perpustakaan? Oh, bisa. Nah, berarti inilah dasarnya, kalimat dasarnya yang ini. SPO. Di sini O wajib ada, tidak boleh tidak. Misalnya ini, Rani mendapat hadiah. Coba kalau kita buang hadiah saja. Rani mendapat, bisa enggak? Enggak bisa tentunya ya. Maka di sini O bersifat wajib hadir. Lalu SPP.
Di sini ketua koperasi. Boleh tidak kita buang ketua koperasi? Beliau menjadi. Tidak bisa ya. Maka beliau menjadi ketua koperasi ini adalah kalimat dasar. Nah, lalu SP code. Kita lihat di sini, kami tinggal. Nah, di sini tidak perlu ada objek, tidak perlu ada pelengkap. Yang perlu hanya keterangan. Dan wajib ada. Coba kalau misalnya kita buang di Jakarta ini, tinggalnya hanya ini. Kami tinggal. Tidak jelas ya. Maksudnya apa? Maka di sini keterangan wajib ada. Lalu SP Opel di sini objek dan pelengkap wajib ada. Coba kita buang ini misalnya, ibunya. Dia mengirimi uang. Tidak jelas ya. Kalimatnya ada terputus informasinya. Jadi tidak bisa dibuang juga objek ini. Atau pelengkap. Dia mengirimi ibunya. Uang ini kita buang. Tidak bisa juga. Maka SP Opel wajib ada. Lalu SPO code misalnya kita buang ini ke bank. Pak Raden memasukkan uang. Nah, jelas memasukkan uang kemana? Atau beliau memperlakukan kami. Tidak jelas memperlakukan bagaimana. Maka di sini keterangan wajib hadir. Jadi intinya adalah dalam kalimat dasar itu setiap unsur kalimat wajib hadir. Ketika ada di dalam sebuah kalimat dan unsur kalimat itu bisa saja dibuang, nah dia itu tidak disebut sebagai kalimat dasar. Dan dia bisa dikembalikan menjadi kalimat dasar. Nah, jadi ada saya buat catatan di sini, semua unsur kalimat di atas wajib hadir karena pengaruh predikat. Jadi ini semuanya wajib hadir. Wajib. Kalau tidak, kalimatnya tidak diterima. Ini tadi yang saya katakan contoh. Hadiah ini kita buang. Rani mendapat. Tidak jelas ya mendapat apa. Makanya saya katakan di sini wajib hadir. Karena pengaruh predikat. Nah, ini ada contoh lain dari kalimat dasar ya. Contoh lain dari kalimat dasar. Kita lihat berikutnya. Nah, kalimat dasar itu bisa diperluas. Ya, kalimat dasar bisa diperluas. Bagaimana cara perluasan kalimat dasar? Pertama, perluasannya dilakukan dengan cara aposisi. Aposisi. Apa itu aposisi? Aposisi adalah penambahan salah satu unsur yang sifatnya sederajat dan mempunyai acuan yang sama. Itu namanya aposisi. Kita lihat ini contoh. Yang bercetak miring ini adalah aposisi. Dia merupakan unsur kalimat yang posisinya sederajat dengan ini, Insinyur Soekarno. Acuannya sama. Ya, acuannya sama, yaitu ke Insinyur Soekarno. Dan ketika dia diganti tetap acuannya, karena acuannya sama, ketika dia diganti dia itu tetap menjadi sebuah kalimat yang benar. Misalnya, ini kita buang nih. Presiden Indonesia pertama kita buang. Tinggal hanya Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno adalah tokoh pendiri gerakan non-blok. Bisa. Lalu ini kita buang. Insinyur Soekarno. Tinggal yang ini. Presiden Indonesia pertama adalah tokoh pendiri gerakan non-blok. Bisa ya? Bisa juga. Nah, inilah yang dikatakan dengan dia memiliki ini ya, acuan yang sama. Nah, ini cara perluasan pertama. Mengapa dikatakan perluasan di sini? Yang dikatakan perluasan, misalnya mula-mula ini tidak ada. Jadinya kan kalimat seperti ini. Ini kalimat pertamanya. Nah, ini adalah kalimat dasar. Ini subjek dan ini adalah predikat. Nah, sudah. Kita mau perluas. Bagaimana cara perluasnya? Boleh kita tambahkan aposisi. Yang mana aposisi? Ini dia. Kita tambahkan. Nah, itu cara yang pertama.
dengan aposisi. Nah, aposisi ini ada beberapa jenis. Yang pertama ada aposisi penuh. Aposisi penuh. Artinya apa? Kedua unsur atau konstituen itu dapat saling menggantikan secara penuh dalam kalimat. Seperti ini. Ini kan tadi aposisi, ditambahkan kemudian, ditambahkan belakangan. Awalnya kan dia tidak ada. Lalu kita ingin perluas dia dengan cara aposisi, kita tambahkan seperti ini. Nah, ini namanya aposisi penuh. Mengapa? Karena dapat saling menggantikan dalam kalimat. Ini contohnya. Kita buang Insinyur Soekarno, tinggal yang ini, kalimatnya berterima. Atau kita buang yang ini, tinggal hanya Insinyur Soekarno dan adalah tokoh pendiri gerakan non-blok, kalimatnya juga berterima. Ini namanya aposisi penuh. Jadi dia sifatnya dapat saling menggantikan dalam kalimat. Nah, misalnya ini kita buang nih. Ini kan aposisi. Ketua Panitia Pemilu, kemudian koma, Menteri Dalam Negeri. Kita buang ini misalnya. Ketua Panitia Pemilu akan mengumumkan nama-nama calon anggota MPR dalam waktu dekat. Lalu kita ganti buang, misalnya ini kita buang. Menteri Dalam Negeri akan mengumumkan nama-nama calon anggota MPR dalam waktu dekat. Bisa saling menggantikan. Mengapa bisa saling menggantikan? Karena yang bertanggung jawab di bidang di pemilu adalah ini Menteri Dalam Negeri. Jadi dia bisa saling menggantikan. Nah, itu namanya aposisi penuh. Lalu ada aposisi sebagian. Pada aposisi sebagian hanya salah satu konstituen yang dapat dipakai untuk menggantikan konstruksi aposisi tersebut atau itu. Misalnya ini kan aposisi. Nah, yang bisa digantikan atau yang bisa dihilangkan hanya satu ini. Alasannya sukar diterima. Bisa. Tetapi tidak bisa kita buang yang ini. Tidak bisa. Bahwa anaknya sakit keras sukar diterima. Tidak bisa. Tidak bisa dibuang. Jadi hanya salah satu yang dapat digunakan untuk mengganti konstruksi aposisi itu. Lalu ada tak restriktif. Tak restriktif ini konstituen kedua hanya sebagai keterangan tambahan atau penjelasan terhadap unsur pertama. Jadi ini, konstituen kedua ini dia menjelaskan yang ini. Jadi dia hanya sebagai keterangan tambahan. Nah, maka ini memang tidak bisa menggantikan sama sekali. Kalau ini kita buang, dia akan menghasilkan makna kalimat yang berbeda. Nah, itu. Ya. Jadi ini dia hanya sebagai keterangan tambahan atau penjelasan terhadap unsur yang pertama. Mana yang ini? Dan perlu saya katakan lagi, yang dikatakan aposisi dia diapit oleh ini. Ini ya. Tanda koma di sini dan tanda koma yang di sini. Jadi posisinya di tengah. Itu keterangan aposisi. Jadi aposisi itu dia berfungsi untuk menerangkan ini yang di awal. Begitu juga di kalimat ini menerangkan ini, kemudian ini menerangkan yang ini. Bedanya hanya kalau ini bisa saling menggantikan dalam kalimat. Kalau ini tidak bisa saling menggantikan dalam kalimat, begitu juga dengan yang ini. Itu bedanya. Nah, kemudian ini kita lihat simpulannya, aposisi dibagi dua, ada penuh dan ada sebagian. Nah, aposisi penuh, unsur pertama dan kedua bisa saling menggantikan. Kalau sebagian, unsur kedua atribut unsur pertama. Nah, artinya dia menjelaskan unsur yang pertama. Kalau yang ini, unsur kedua menjadi bagian dari unsur pertama. Itulah yang ini ya, yang tak restriktif tadi. Kita lanjut. Selain kalimat dasar bisa diperluas dengan dengan aposisi.
Kalimat dasar juga bisa diperluas dengan suplementasi. Apa itu suplementasi? Ini dia pengertiannya. Suplementasi adalah unsur yang ditambahkan oleh penulis kalimat itu atau pembicara untuk memberikan keterangan tambahan terhadap pokok yang dibicarakan. Itu namanya suplementasi. Nah, secara struktur kalimat, suplementasi itu dia berada di luar kalimat inti atau kalimat dasar. Artinya dia tidak menjadi bagian dari kalimat dasar. Tetapi walaupun tidak menjadi bagian dari kalimat dasar, secara semantik dia berhubungan. Nanti kita lihat contoh. Kemudian suplementasi ini bisa di awal dan bisa di akhir. Nah, beda dengan aposisi. Kalau aposisi tadi kan dia di tengah. Kalau suplementasi ini dia ada di awal dan ada di akhir kalimat. Nah, kalau dalam bahasa lisan dia menggunakan prosodi yang berbeda dengan prosodi kalimat inti. Kalau dalam bahasa tulis diapit oleh bisa berupa tanda pisah, bisa berupa tanda koma, bisa berupa tanda kurung. Kemudian umumnya suplementasi itu berbentuk glosa. Beda dengan aposisi. Aposisi kan tidak berbentuk glosa, dia hanya berbentuk frase. Ini juga dia berbentuk frase. Tapi kalau suplementasi dia berbentuk glosa. Nah, suplementasi ini dibagi dua. Ada interpolasi dan ada yang namanya lampiran. Ya, ada interpolasi dan ada lampiran. Kita lihat interpolasi. Nah, ya, ini contoh interpolasi. Ya, interpolasi di sini posisinya ini untuk interpolasi dia ada di tengah nih. Ini yang bercetak miring ini di tengah. Nah, ini bukan keterangan tambahan ya. Bukan keterangan tambahan, tetapi penjelasan terhadap ini. Kongres Bahasa Indonesia ini. Dia menjelaskan. Ini kan diikuti oleh peserta dari dalam dan luar negeri. Apa yang diikuti ini? Jadi ini dia hanya sekadar untuk menjelaskan. Nah, di sini interpolasinya diapit oleh tanda koma. Sedangkan di sini diapit oleh dalam kurung, diapit dengan menggunakan tanda kurung. Dan ini ditambahkan saja oleh penulis, bukan berupa keterangan tambahan atau aposisi. Begitu juga dengan kalimat C. Nah, kemudian lampiran itu dia berada di akhir ini ya. Di akhir, ini juga di akhir. Kalau ini dia di tengah. Oke ya. Nah, kita lihat berikutnya. Selain kalimat dasar, ada yang namanya kalimat transformasi. Nah, kalau tadi itu cara mengubah kalimat dasar menjadi kalimat cara memperluas kalimat dasar atau kalimat inti. Salah satu cara memperluas kalimat dasar itu bisa dengan aposisi tadi, bisa juga dengan suplementasi. Nah, ketika adanya aposisi, ketika adanya suplementasi, kalimat dasar yang diperluas dengan cara aposisi, dengan cara suplementasi selanjutnya bisa disebut sebagai kalimat transformasi. Ya, kalimat transformasi. Jadi kalimat transformasi ini dia bukan lagi kalimat inti, tapi dia sudah merupakan kalimat ubahan dari kalimat inti. Dengan kata lain, kalimat transformasi tidak disebut sebagai kalimat inti. Jadi kalimat transformasi ini adalah perluasan dari kalimat inti. Nah, begitu. Nah, kalimat transformasi ini ada berupa kalimat tunggal. Ada berupa kalimat tunggal yang polanya juga subjek predikat. Seperti pola kalimat dasar yang juga berpola subjek predikat. Nah, ini tadi.
kalimat dasar berpola subjek predikat. Jadi ada kalimat dasar berpola subjek predikat. Ada kalimat tunggal berpola subjek predikat. Lantas bedanya bagaimana? Polanya sama, tetapi yang satu kalimat dasar, yang satu kalimat tunggal. Bedanya bagaimana? Nah, bedanya seperti ini ya. Beda antara kalimat inti dengan kalimat tunggal dan persamaannya. Kita lihat persamaan dulu. Kalimat inti dan kalimat tunggal, kedua-duanya memiliki satu klausa bebas. Nah, itu kalimat inti atau kalimat tunggal. Jadi klausanya itu hanya satu. Persamaan berikutnya, unsur klausanya lengkap SP. Jadi polanya SP. Kedua-duanya, baik kalimat dasar maupun kalimat kalimat tunggal. Apa berikutnya? Unsurnya itu ditambahkan mana suka, seperti objek, pelengkap atau keterangan, tergantung pada predikat. Itu disebut dengan mana suka. Kemudian sama-sama dapat diperluas unsur, subjek, dan predikatnya. Ya, boleh ditambahkan misalnya di subjek, bisa kita buat lelaki yang sedang berbicara dengan. Nah, yang sedang berbicara dengan itu merupakan perluasan dari subjek, yaitu lelaki. Jadi persamaan antara kalimat inti atau dasar dengan kalimat tunggal ini dia. Apa bedanya? Apa beda antara kalimat dasar atau inti dengan kalimat tunggal? Bedanya urutannya haruslah SP. Harus SP. Sementara kalimat tunggal tidak. Boleh P dan P dulu lalu S. Atau inversi tadi. Boleh. Tetapi kalau kalimat dasar, ketika sudah P dulu kemudian S, itu bukan lagi kalimat dasar. Dia sudah menjadi kalimat kalimat tunggal. Walaupun sama-sama ada subjek predikat. Kemudian tidak berupa pengingkaran. Tidak berupa pengingkaran. Kalimat dasar itu seperti yang saya sebut tadi, tidak boleh menggunakan kata tidak, bukan, belum, tidak boleh. Kalau ada kata tidak, bukan, belum, itu bukanlah kalimat dasar atau inti. Kalau kalimat tunggal bisa. Kemudian sifatnya aktif. Kalimat dasar mestilah bersifat aktif. Sedangkan kalimat tunggal bisa aktif, bisa pasif. Jadi kalimat dasar itu tidak boleh dalam bentuk kalimat pasif. Haruslah aktif. Itu perbedaan antara kalimat dasar dan kalimat tunggal. Padahal dia sama-sama berpola SP. Nah, itu. Maka semua kalimat inti atau kalimat dasar bisa disebut sebagai kalimat tunggal. Kalau berdasarkan persamaan dan perbedaan tadi. Tetapi tidak semua kalimat tunggal merupakan kalimat dasar. Tidak bisa. Kalimat dasar bisa menjadi kalimat tunggal. Kalimat tunggal belum tentu dia bisa menjadi kalimat dasar. Baru bisa menjadi kalimat dasar kalau syarat-syarat ini dipenuhi. Harus dalam bentuk kalimat aktif, harus berpola SP, tidak boleh diingkarkan. Nah, itu. Nah, begitu ya. Nah, kita lihat. Kalimat ini merupakan kalimat inti. Ini kalimat inti nih. Karena tidak ada satupun yang bisa dibuang di sini. Sedangkan ini adalah kalimat transformasi. Perluasan dari kalimat ini. Jadi kalau misalnya kalimat sepanjang ini, kalian diminta untuk mencari kalimat inti, intinya hanya ini. Nah, kita lihat ya, contoh yang lain. Misalnya ya, anak yang sedang makan dengan seorang lelaki tua itu adalah keponakan saya. Nah, ini merupakan kalimat transformasi, kalimat perluasan, kalimat ubahan.
Nah, bagaimana kalimat intinya? Kalimat intinya, untuk mengetahui kalimat inti, pertama, kita harus tahu dulu mana subjek dan predikat. Nah, ini adalah subjek. Nah, ini subjek. Kemudian, yang ini adalah predikat. Jadi, saya ulangi, ini subjek, ini predikat. Oke, sudah tahu ya kita mana subjek dan mana predikat. Di sini selanjutnya kita buang yang tidak penting. Yang tidak penting, yang ketika kita buang, kalimatnya masih berterima. Saya copy kembali yang ini. Saya copy kembali. Lalu saya letakkan di sini. Nah, kalau kita lihat ini kan tidak penting ini. Ini kita buang saja. Kita buang. Jadilah seperti ini. Maka ini merupakan kalimat inti. Kalau di sini tidak ada yang bisa kita buang ini. Nah, maka ini merupakan kalimat inti. Nah, jadi sepanjang apapun kalimatnya, dia sebenarnya bisa dikembalikan lagi ke dalam kalimat inti. Seperti dua contoh yang saya kemukakan ini. Kemudian, bagaimana kalimat transformasi itu terbentuk? Yang pertama, membalik urutan kalimat. Inilah dia tadi. Ya, ini kalimat awalnya, dia lulus ujian. Dibalik, lulus ujian dia. Pria itu berkepala botak pria itu. Jadi ketika dia diubah, jadilah dia kalimat transformasi. Kemudian menambahkannya. Kalau kita tambahkannya, dia juga menjadi kalimat transformasi. Lalu mengubah kalimat simpleks menjadi kompleks. Kalimat simpleks ini kalimat tunggal. Kalimat simpleks ini kalimat tunggal. Kalimat kompleks ini sama dengan kalimat majemuk bertingkat. Kalau kalimat majemuk ini sama dengan kalimat majemuk setara. Kalau kalimat majemuk kompleks ini sama dengan kalimat majemuk campuran. Jadi hanya istilah saja yang berbeda, ya. Nah, kalau kita lihat ini kan kalimat tunggal. Lalu diperluas. Nah, caranya begini diperluasnya. Nah, bisa dengan kalimat kompleks, ini ya, ditandai oleh penggunaan yang. Bisa juga dengan ini, kalimat kompleks yang ini, ditandai oleh penggunaan yang juga. Begitu. Nah, cara berikutnya adalah dengan mengubah kalimat berita menjadi kalimat ingkar. Ya, kalimat tanya maksud saya. Kalimat tanya ya, atau interrogatif. Nah, ini kan kalimat berita dia disebut sebagai kalimat dasar. Tapi ketika sudah diubah menjadi kalimat tanya, diubah menjadi kalimat perintah, maka dia jadilah sebagai kalimat transformasi. Lalu yang berikutnya menambah atau mengurangi unsur-unsur dalam kalimat tersebut. Ya, misalnya ini kalimat inti, kalau kita tambah seperti ini makan siang, atau seperti ini, dia tidak lagi menjadi kalimat inti atau awal, tapi dia sudah menjadi kalimat transformasi. Bisa dengan pengingkaran, menggunakan kata tidak, bukan, belum. Ini contohnya. Aku tidak bisa sabar dengan semua perlakuan rendahan itu. Kalau dalam sebuah kalimat sudah ada kata tidak, sudah ada kata bukan, nah itu tidak disebut sebagai kalimat inti, tapi merupakan kalimat transformasi. Kita lihat berikutnya jenis kalimat transformasi. Pertama ada transformasi jeda. Nah, dia menggunakan jeda atau hentian sebentar. Ini contohnya. Kalau ini tidak ada jeda. Kalau ini jedanya di sini, ditandai oleh penggunaan tanda koma. Ibu, Ruminah seorang guru. Kalau ini di sini jedanya, tanda koma. Ibu Ruminah seorang guru. Atau di sini, Ibu Ruminah seorang guru. Jadi ibu dan Ruminah ini dua-duanya adalah guru. Ini jeda. Dalam tulisan jeda ditandai oleh tanda baca. Nah, jadi perhatikan tanda baca dalam menulis, karena ketika berbeda menggunakan tanda baca akan terjadi perubahan makna kalimat.
Jadi beda tanda baca, makna kalimatnya pun juga akan berbeda. Lalu ada transformasi aposisi. Inilah yang tadi yang diperluas dengan menggunakan aposisi. Kemudian ada setara. Ada setara yang ditandai oleh penggunaan dan. Kalau setara tetap dia menggunakan dan. Ya. Ini yang tadi kalimat majemuk setara ya. Kemudian disjunctive menggunakan atau ya, atau dan tetapi salah satunya. Kalau ada atau dan tetapi itu namanya transformasi juga. Kemudian transformasi opini, ya, dia menggunakan kata benar dan menggunakan kata tidak benar. Nah, ini contohnya. Ketika ada kata benar atau ada kata tidak benar, itu berarti transformasi opini. Maka ini juga kalimat transformasi, bukan kalimat inti. Nah, itu ya. Saya rasa cukup itu penjelasan saya terkait jenis kalimat dan pola kalimat dasar. Untuk selanjutnya, silakan kalian buat resume dari penjelasan saya ini. Seperti biasa ditulis tangan dan dikumpulkan batasnya sampai dengan hari Senin depan. Itu batasnya. Ya. Sekian, terima kasih. Untuk link Google Meet-nya akan saya kirimkan kemudiannya nanti. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.